tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya sempurna segala amal salih. Mudah-mudahan segala amal salih kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan taslim kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sunan Mahjurah al-muta'alliqah bis shalah. Tentang sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan atau sering dilupakan oleh banyak orang ketika salat. Dan ini mungkin pertemuan yang ketiga pembahasan ini ya, karena pembahasan salat cukup panjang sehingga perlu beberapa pertemuan. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita sedikit review poin-poinnya adalah di antara sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan atau banyak orang meninggalkannya ketika salat. Ya, yang pertama adalah as-siwak 'inda kulli shalah, bersiwak setiap salat. Ya, jadi apa yang kita pelajari Bapak rahmati Allah, bagaimana kita berusaha mengamalkannya. Ini kan sudah kita pelajari nih Pak, sunnahnya siwak sebelum salat. Maka ya kalau kita mampu, kita bisa, maka lakukan ini. Kemudian yang kedua, ittikhadhu sutrah fi shalah lil imam wal munfarid. Ya, salat menghadap sutrah bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendirian. Kita sudah bahas dalilnya, kemudian batasan ataupun kategori sutrah tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, as-salatu fin ni'al, salat menggunakan sendal atau alas kaki ya, dalam kondisi memungkinkan. Kemudian yang keempat, doaul istiftah, membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah dengan beberapa perbedaan lafaz doa istiftah sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, al-qira'atu fis shalawati ba'da al-Fatihah, membaca surat atau beberapa ayat setelah membaca Fatihah. Ya. Di salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat dianjurkan di rakaat pertama dan kedua ya, membaca surat atau membaca ayat dari Al-Qur'an setelah membaca surat Al-Fatihah. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, at-tasbih wa du'a wa ta'awudz 'inda qiraati ayati muayyanah. Membaca tasbih, membaca doa atau ta'awudz ya, perlindungan ketika membaca ayat-ayat tertentu. Kita boleh ya membaca ayat azab, kita berdoa berlindung a'udzubillahi minan nar misalkan. Ketika ayat tasbih sampai ke ayat tasbih kita ucapkan subhanallah. Jadi membaca tasbih, membaca doa, membaca ta'awudz ketika membaca ayat-ayat tertentu. Baik, kemudian yang ketujuh, qira'atu surat al-ikhlas fi kulli raka'ah. Ya, bolehnya membaca surat al-ikhlas di setiap rakaat. Di setiap rakaat selesai baca surat, misalkan baca surat yang lain diakhiri dengan al-ikhlas, atau setelah baca Fatihah baca al-ikhlas. Kemudian yang ke-8, raf'ul yadaini 'inda takbir fi arba'ati mawadhi', mengangkat tangan ketika takbir ya di 4 tempat. Kita sudah bahas ya di 4 tempat. Pertama ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika mau ruku, kemudian yang ketiga bangkit dari ruku, kemudian yang keempat naik dari rakaat yang kedua masuk ke rakaat yang ketiga. Baik, kemudian yang ke-9, tasi'an raddut tatha'ub, sunnahnya untuk menahan menguap ya, menahan menguap, ditahan kalau menguap, atau ketika nggak bisa ditahan ditutup ya, ditutup. Yang ke-10, tafrijul asabi' fir ruku' wa dhammihim fis sujud. Ya, ketika ruku' tangan kita ini direnggangkan, pegang ke lutut. Ketika sujud tangan kita
wa dhammihim, dirapatkan ketika apa? Ketika sujud. Jadi enggak seperti ini posisinya ketika sujud ya. Tangannya dirapatkan. Ketika ruku ya jangan dirapatkan, tapi sunnahnya apa? Direnggangkan ya. Baik, kemudian yang ke-11 ad-du'a fir ruku' was sujud. Ya, ini banyak sekali riwayat tentang doa-doanya, membaca zikir dan doa ya ketika ruku' dan sujud ya, kita sudah bahas juga. Kemudian yang ke-12. Ya, ini banyak sering ditinggalkan atau mungkin ya sebagian menganggapnya aneh padahal ini sunnah. Yaitu apa? Al-iq'a bainas sajdatain. Duduk iq'a antara dua sujud. Tapi duduk seperti ini khusus untuk antara dua sujud ya, bukan ketika tahiyat. Ya, kita posisi sholat duduk itu kan ketika duduk di antara dua sujud dan tahiyat. Nah, duduk iq'a yang sudah dipraktekkan ya Pak ya? Sudah Pak? Sudah belum ya? Belum. Duduk iq'a ya, yaitu apa? Kita duduk di lutut ya, di apa? Di bagian apa namanya? Tumit ya. Ya, duduk iq'a. Dengan posisi seperti ini. Dirapatkan kemudian duduk. Jadi setelah sujud Allahu Akbar. Nah, duduk seperti ini sunnah. Boleh ya dilakukan. Jadi bukan karena sakit atau karena apa ya. Memang sunnah dalam hadis riwayat sahabat Anas. Jelas Pak ya? Tapi duduk seperti ini itu apa? Ketika posisi duduk di antara dua sujud. Ya, sunnah yang lain duduk ketika duduk di antara dua sujud adalah duduk iftirash. Yang sebagaimana umumnya kita lakukan. Ya, iftirash, menegakkan kaki kanan. Oke, kemudian kita duduk di kaki kiri. Ini duduk apa? Iftirash. Ya, ini cara duduk di antara dua sujud. Bisa iftirash, bisa duduk iq'a. Tapi ingat iq'a ada dua macam, ada iq'a yang dilarang juga. Ya. Baik, itu yang ke-12 ya. Kemudian ini belum dibahas Pak ya? Belum dibahas tentang duduk iq'a. Baik, kalau belum mungkin sampai sini ya. Kita bahas dalilnya. Ya sunnu an yajlisal muslim bainas sajdataini bi jalsatil iq'a al-masnun. Disunahkan bagi seorang muslim ketika duduk di antara dua sujud boleh ya disunahkan dengan cara duduk iq'a. Wa sifatuha, dan sifatnya atau bentuknya caranya adalah an yansibal qadamain wa yajlis 'alal aqbain. Yaitu menegakkan kedua kaki dan kita duduk di atas aqb atau tumit kita. An yaj'ala liyatihi 'ala aqibaihi bainas sajdatain. Tadi ya seperti duduk tadi yang dicontohkan. Dalilnya adalah ya di antara dalilnya qulna li Ibnu Abbas. Ketika kami mengatakan kepada Ibnu Abbas fil iq'a 'alal qadamain, tentang tata cara duduk iq'a. Lalu kata Ibnu Abbas, faqala hiya sunnah. Itu merupakan sunnah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik, kemudian yang berikutnya ats-tsalitsah asyar, poin ke-13, italatul jalasah bainas sajdatain. Yaitu memperlama duduk di antara dua sujud. Yang kita tahu mungkin sebelumnya yang disunahkan lama adalah apa? Ketika sujud. Ya, duduk di antara dua sujud juga ya disunahkan memperlama. Atau ya itmi'nan. Dipastikan apa? Tuma'ninah. Jangan bangkit duduk sebentar langsung gitu ya. Nara katsir minal muslimin la yatma'innuna fil julusi bainas sajdatain. Kita lihat ya di sini jelaskan banyak sebagian kaum muslimin yang tidak tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Wa hadza khalal kabir. Ini kesalahan yang besar. Innal itmi'nan fil julus bainas sajdatain min arkanis shalah inda jumhuril ulama. Jadi duduk
di antara dua sujud dengan tumakninah itu merupakan rukun salat menurut jumhur ulama. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu bainas sajdatain hatta naqul qad auhama. Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu pernah duduk di antara dua sujud lama sampai sebagian kami mengatakan qad auhama, saking lamanya mungkin Rasul lupa. Ya, mungkin Rasul lupa. Baik, kemudian poin yang berikutnya yang ke-14. Ad-du'a athna al-jalasah baina sajdatain, membaca doa di antara dua sujud, ya. Jadi membaca doa sebagaimana yang kita praktekkan, ya. Minimal adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kana yaqulu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bainas sajdatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca doa ketika duduk di antara dua sujud dua kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini kalau mau cepat, ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau dalam riwayat yang lain, hadis dari Ibnu Abbas, kalau tadi dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Anna Nabi kana yaqulu bainas sajdatain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, itu lafaz doa yang lain. Baik, berikutnya adalah dan dengan lafaz-lafaz yang lain, ya. Susunannya tadi ada Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Wa hasil ma ruya fi hadzal du'a sab'u kalimat. Intinya, ya, doa ini ada mengandung beberapa kalimat, ya. Ada yang tadi 7 kalimat, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Baik, kemudian yang ke-15, al-iftirash fi jalsatit tasyahhud al-awwal. Nah, ketika duduk tasyahud awal disunnahkan menurut jumhur, ya. Yaitu apa? Al-iftirash fi jalsatit tasyahhud al-awwal. Duduk iftirash di tasyahud yang pertama. Ya, menurut jumhur. Artinya apa? Ada perbedaan di sini. Sebagian dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa sunnahnya baik tahiyat awal atau tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Ya. Jadi kalau kita bahas ikhtilaf, ya, al-ulama terkait dengan cara duduk pada tasyahud awal dan akhir adalah ada pendapat dua-duanya duduk tawarruk. Ini mazhab Maliki. Tasyahud awal, tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Tahu Pak, ya, duduk tawarruk seperti kita duduk, ya, tasyahud akhir. Ya, menegakkan kaki kanan kemudian menghamparkan, ya, apa? Lawannya menegakkan, ya, menidurkan atau menghamparkan, meluruskan kaki kiri. Ya, kita duduk di lantai atau di karpet. Kaki kiri enggak didudukin, ya, Pak, ya. Didudukin ketika iftirash. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi sebaliknya. Sunnahnya dua-duanya iftirash, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya, ini mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Sebagai dijelaskan dalam kitab Fiqih Islami wa Adillatuh Wahb Az-Zuhaili. Kemudian dalam mazhab Syafi'i tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Ya, tahiyat akhir tawarruk. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i di semua salat yang itu tahiyat akhir sunnahnya duduk tawarruk. Walaupun 2 rakaat, ya, dalam mazhab Syafi'i karena itu tahiyat akhir maka duduknya duduk tawarruk. Ya. Nah, dalam mazhab Hanafi, ya, umumnya sama. Artinya tahiyat pertama itu iftirash, tahiyat kedua tawarruk. Dalam rakaat salat yang 3 atau 4 rakaat. Dalam mazhab Hambali.
Tapi dalam mazhab Hambali, kalau sholatnya itu 2 rakaat, seperti sholat subuh, sholat sunnah, ya, rawatib, sholat Jumat, maka duduknya walaupun itu tahiyat akhir, tapi karena sholat 2 rakaat, duduknya duduk iftirash. Jelas Pak ya? Sehingga nggak kaget kalau sebagian, kok tahiyat akhir duduknya seperti duduk tahiyat awal. Oh, berarti itu sholat-sholat yang 2 rakaat. Dalam mazhab siapa? Mazhab Hambali. Jelas Pak ya? Jadi kalau yang tahiyat akhir walaupun 2 rakaat ya, tawarruk, berarti itu mazhab Syafi'i. Ya, dalilnya adalah tentang sifat salat Nabi yang seperti ini ya, ketika duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Anan Nabi kana idza jalasa fi rak'ataini." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di rakaat yang kedua atau tasyahud awal, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Rasulullah SAW duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ya, ini duduk iftirash. Baik. Berikutnya as-sadisa asyar at-tawarruk fi jalsati tasyahud al-akhir. Duduk tawarruk di tasyahud akhir. Ini jumhur ulama. Ya, tadi berarti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bedanya tadi itu aja. Kalau Hambali dibedakan kalau duduk salat 2 rakaat ya, salat 2 rakaat tasyahud akhirnya duduk ya, duduk iftirash. Baik, yaitu duduk tawarruk di tasyahud yang akhir dalam salat-salat yang 3 atau 4 rakaat ya. Ini sama sepakat antara Hambali dan Syafi'i. Nah, caranya Pak untuk duduk tawarruk itu ada 2 riwayat, ada 2 cara Pak. Cara yang pertama dijelaskan di sini, ya sunnu lil musalli idza kanatis shalah 3 aw 4 rakaat. Disunahkan bagi orang yang salat untuk salat-salat yang 3 atau 4 rakaat. Kadzuhri wal asri wal maghrib wal isya, seperti ya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. An yajlisa fit tasyahud al akhir mutawarrikan, duduk di tasyahud akhir dengan cara duduk tawarruk. Wa tawarruk sifatan, dan duduk tawarruk dua bentuk, 2 cara, 2 sifat. As-sifatul ula, ini pada umumnya, an yafrisa rijlihi an ayyafrisa rijluhul yusra wa yansibal yumna, dengan cara ya kaki kirinya dihamparkan atau diluruskan, ditidurkan maksudnya lurusnya, dan kaki kanannya ditegakkan. Ya. Wa yakhrujuhuma minal janibil aiman, dan mengeluarkan artinya dari sisi kanan bukan kiri ya. Ini hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Anan Nabi kana idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Nabi ketika duduk di rakaat terakhir ya, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di lantai atau maksudnya duduk di karpet kalau kita sekarang, atau lantai. Jadi ditegakkan kanan. Ini cara pertama. Cara yang kedua, kaki kanannya boleh sama-sama dihamparkan. Ya, ini juga ada riwayatnya, sunnah, boleh. Kaki apa? Kanannya dihamparkan. Ini kita bahas dalilnya. As-sifatus tsaniyah, cara yang kedua. Ya, ini kan sebagian, ini harusnya ditegakkan kan gitu. Padahal yang sama-sama ditidurkan juga ada dalilnya. An yafrisa al-qadamaini jami'an. Kedua kakinya sama-sama dihamparkan, ditidurkan apa ya? Ya seperti itulah ya, lawannya ditegakkan. Wa yakhrujuhuma minal janibil aiman, ya dari sisi kanan, dikeluarkan dari sisi kanan.
Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk ya di tahiyat atau rakaat terakhir, ja'ala qadamahul yusra baina fakhidhihi wa saqihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan qadamahul yusra, ya tadi kaki kirinya tadi, baina fakhidhihi wa saqihi, antara pahana dan juga betisnya. Wa farasha qadamahul yumna, dan menidurkan atau menghamparkan kaki kanannya. Ya, jadi sama-sama dihamparkan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, ini boleh juga. Nah, kemudian cara meletakkan tangan kirinya, Pak. Ini ada dua cara. Ya. Cara meletakkan tangan kiri kita. Ya. Wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Ya, dalam riwayat ini tangan kiri kita diletakkan di rukbatihil yusra. Rukbah apa? Lutut. Ya, ketika tawarruk. Nah, posisi tangan kiri kita bisa di rukbah, di lutut. Nah, ini berarti di rukbah. Bisa juga apa? Ala fakhidhihi, di atas paha. Ya, nah, sebagiannya seperti ini ya. Boleh. Sebagian di atas paha, Pak. Untuk kaki tangan apa? Tangan kirinya. Wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, dan meletakkan tangan kanannya di atas fakhid, di atas paha. Kalau kanan paha. Ya. Kan mau apa? Mengisyaratkan ya dengan jari telunjuk. Wa asyara bi isba'ihi, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya, ya, jari telunjuknya. Rawahu Muslim. Baik, mudah-mudahan jelas Pak ya. Jadi boleh tangan kiri kita di lutut, boleh, silakan di paha juga boleh. Baik, kemudian berikutnya yang ke-17, as-sabi' asyar, an-nazar ila sababah indal isyarah biha fit tasyahhud. An-nazar, melihat, ila sababah, ke jari telunjuk, indal isyarah biha fit tasyahhud, ketika kita mengisyaratkan, ya, mengangkat jari telunjuk, mata kita lihat kemana Pak? Ke jari telunjuk. Jari telunjuk siapa? Jari telunjuk kita Pak, bukan jari telunjuk temannya orang lain. Ada sebagian ini samping ini gerak-gerak, mata saya jadi ya ke situ lihatnya katanya. Enggak usah, Pak ya, tetap ke jari telunjuk kita yang kita lihat, ya. Baik, terkait dengan mengangkat raf'ul yadain, kaifiyah raf'us sababah fit tasyahhud. Terkait dengan mengangkat telunjuk ketika tasyahhud. Ini ada 4 riwayat. Ada 4 pendapat maksudnya, menurut 4 mazhab. Ya, mereka sepakat dalam raf'ul sababah, mengangkat jari, mereka sepakat. 4 mazhab ini sepakat anjuran untuk mengangkat jari telunjuk, tapi berbeda dalam caranya, waktunya kapan mengangkatnya. Ya, ini sehingga enggak lagi jadi polemik sering ya. Ini gimana yang benar kan gitu ya. Dari awal diangkatnya atau kadang digerak-gerakan, diputar-putar, saya buat gak khusyuk katanya kan gitu. Boleh nggak? Baik, yang pertama mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, raf'us sababah, mengangkatnya itu dari awal, Pak. Dari awal, kemudian digerak-gerakan, tahrik. Ya, digerak-gerakan dengan gerakan yang enggak berlebihan, sedang saja. Ya, dan digerakkannya sunnahnya dalam mazhab Maliki itu kanan kiri, bukan atas bawah. Kanan kiri. Dari awal sampai akhir. Ini mazhab siapa? Mazhab Maliki. Ya, juga ada dalam mazhab mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin ya. Belakangan termasuk bin Baz dalam fatwanya mengangkat dari awal sampai akhir tapi tanpa menggerakkan.
Di awal sampai akhir diangkat. Jadi langsung at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus. Ya, ada dua riwayat. Baik, diangkat dari awal. Sebagian kan seperti itu ya, kita lihat. Diangkat dari awal dan tidak diturunkan lagi sampai salam. Nah, ini cara pertama, berarti dari awal sampai akhir diangkat jari telunjuknya. Ada yang dengan gerakan, ada yang tetap. Jelas, Pak? Baik. Ya. Kemudian yang kedua, madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, raf'us sababahnya itu ketika nafi dan menurunkannya ketika itsbat. Dalam kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi maksudnya nafi adalah ketika menafikan asyhadu alla la itu kan menafikan la ilaha. Jadi jangan langsung diangkat. Ya, dalam mazhab Hanafi diangkat ketika asyhadu alla ilaha. Ketika isbat turunkan lagi illallah. Udah. Jadi mengisyaratkan, dianggap mengisyaratkan dan diangkat ketika nafi, ketika la ilaha, dan diturunkan ketika itsbat illallah. Jelas, Pak? Yang seperti ini madhab Hanafi. Cara ketiga dalam madhab Syafi'i. Nah, ini umumnya dipraktekkan. Karena ya madhab Syafi'i paling banyak di negara kita, di Indonesia atau Asia Tenggara umumnya. Yaitu mengangkatnya ketika itsbat. Ketika itsbat. Berarti itsbat tadi yang illallah. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah itu ngangkat dan tidak diturunkan lagi sampai akhir. Jelas, Pak ya? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallah, ketika itsbat diangkat. Jelas, Pak ya? Kemudian berikutnya yang keempat, dalam mazhab Hambali diangkat ketika disebutkan asma Allah. Ketika ada kata-kata Allah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu Allahumma shalli. Jadi ketika ada lafaz Allah diangkat. Dalam mazhab siapa, Pak? Hambali. Jelas ya, ini khilaf ya, perbedaan terkait dengan raf'us sababah, mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Ya, sunnahnya tadi poinnya adalah ketika kita mengangkat jari, ya artinya mata kita ketika tasyahud itu melihat ke jari telunjuk. Ya, jelas, Pak, mudah-mudahan. Baik, berikutnya adalah di sini ada catatan. Ya, ada catatan tanbih atau mulahadzah. Yakunu nadhral musalli tilata salatihi mawdi' sujudihi illa fit tasyahhud. Ya, jadi ketika seseorang salat itu selain tasyahud, kondisi pandangan kita ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud. Nah, ketika tasyahud baru pandangan kita kemana? Bukan ke tempat sujud tapi ke jari kita, ke jari telunjuk. Ilas sababa 'indal isyarah biha. Jadi ke jari telunjuk ketika mengisyaratkannya. Baik, berikutnya ats-tsamina asyar, yang ke-18, al-ud'iyah ba'da tasyahud al-akhir wa qabla taslim. Yaitu sunnah untuk membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, ini banyak yang mungkin sering ditinggalkan. Habis tasyahud akhir, innaka hamidum majid, habis salat Ibrahimiyah ya. Kan akhirnya itu salat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Ada yang langsung assalamualaikum, boleh. Tapi dianjurkan untuk tambah dengan doa, Pak. Dengan doa sunnah bagi imam atau bagi jamaah juga ketika salat sendiri atau salat jamaah. Katsir minal muslimin man yaqra at-tasyahhud wa yantahi minhu. Banyak sebagian kaum muslimin membaca tasyahud dan sudah berhenti di situ.
wa yaskutu muntadhiran taslimul imam, dan diam ya menunggu imam salam ya. Padahal boleh ketika imamnya belum salam ya kita ikut tambah dengan doa. Kecuali memang imamnya cepat juga salam, maka kita ikut segera salam. Wa mithlu hadza siyagh ya, dan bentuk seperti ini ya ada bentuk siyagh atau bentuk-bentuk doa ya. Artinya luas Pak. Boleh silakan pilih doa yang mana. Faqad ja'at ud'iyah wa adhkara 'an nabi tuqalu ba'da at-tasyahhud al-akhir wa qabla at-taslim. Ya, ada beberapa riwayat terkait dengan doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Di antaranya adalah doa perlindungan dari 4. Allahumma inni, ini hadis riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari empat hal: azab kubur, azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah dajjal. Hafal Pak ya insyaallah ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berikutnya ada doa minta keistiqomahan. Allahumma, atau minta dimudahkan dalam beribadah, bersyukur ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau pakai Rabbi juga, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Imam Nasai dari sahabat Muaz bin Jabal. Ada lagi, ini yang pendek-pendek aja ya Pak, yang umum juga. Doa minta dimudahkan ketika hisab ya, hari perhitungan, hari peradilan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, kan pendek Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Ummul Mukminin Aisyah, dari Aisyah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Doa minta surga, minta neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Juga boleh doa minta surga, minta dijauhkan dari azab neraka. Ya. Atau as'alullahal jannah wa a'udzubihi minan nar. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud. Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari azab neraka. Mulahadzah, catatan di sini, la yaqtasir al-musalli 'alal udhiyah as-sabiqah. Ya, tidak terbatas doa-doa yang tadi, Pak. Boleh silakan doa yang lain. Baik, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan sebelum mungkin dilanjutkan? Silakan, Pak. Berikutnya adalah tentang zikir-zikir, kan sudah salam ya. Selesai salam, berikutnya ada zikir-zikir setelah salam. Al-adhkar ba'da taslim minas shalah. Ya, silakan Pak. Pak Haji, silakan. Apa ini maksudnya mengangkat jari telunjuknya? Tidak termasuk kategori ini. Cara lain, gimana Pak? Cara lain? Nggak angkat berarti. Kalau nggak ngangkat, khilaf lis sunnah. Artinya yang menyelihi sunnah. Sah nggak? Sah. Tetap sholatnya sah, tapi ya melakukan hal yang makruh, nggak diangkat. Atau gimana maksudnya? Caranya? Ya di luar mazhab berarti kan nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat sama sekali. Oh ya baik, terkait dengan megangnya bisa seperti ini.
Bisa menggenggam Pak, dua riwayat, boleh dua-duanya. Boleh seperti ini Pak, jempol dengan apa ini, jari tengah. Ya, baik. Atau boleh seperti ini, digenggam, boleh. Dua-duanya boleh. Ya, kalau yang lain berarti kalau nggak genggam ya ini beda. Nah itu ya, madzhab sendiri nanti ini ya. Madzhab apa? Ya. Atau ya ngisyaratkannya bukan dengan sababah, dengan mohon maaf, jari kelingking, jari jempol misalkan. Nah ini masuk atau apa? Nah itu khilaf di sunnah. Ya Pak, jelas ya. Ya, kalau nggak salah dibahas juga ada. Kalau mohon maaf, qadarullah, jari telunjuknya putus, apakah tetap mengisyaratkan? Artinya putus yang nggak diganti dengan yang lain gitu Pak. Tetap ya dia berusaha dengan isyarat dia mengangkat jari telunjuknya, bukan diganti dengan mohon maaf jari tengah, jari manis, jempol misalkan enggak. Ya, atau pindah yang kiri misalkan. Nah ini enggak Pak ya. Siap. Baik, ya silakan Pak. Ya, ketua. Oh, baik ya, barakallahu. Ya baik, sebelum salam, setelah tahiyat ya atau pas salam ya, boleh nggak membalikan telapak tangan. Assalamualaikum. Kemudian apa? Kirinya juga Pak ya? Assalamualaikum. Ada riwayat tentang makruhnya perbuatan ini Pak. Makruh ya, dihindari. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi perbuatan ini makruh Pak, nggak dicontohkan ya, hindari. Baik, terkait dengan amalan-amalan sunnah tadi itu ya sunnah Pak, artinya kalau nggak dikerjakan ataupun menyelisih itu sah, tetap sholatnya sah ya, tapi apa, makruh ya, makruh. Kayak nggak ngangkat, misalkan nggak ngangkat tangan ketika ya di 4 tempat tadi ya nggak masalah. Atau cara duduknya tadi Pak ya, cara duduknya lain misalkan ya, ada mungkin kan, mohon maaf, duduk yang saya ada gambar sebenarnya, mungkin nanti boleh di-share, ada cara-cara duduk yang boleh dan duduk yang dilarang ketika sholat, tapi pakai bahasa Arab, nanti tugasnya untuk jelaskan ya. Ya ada gambarnya ya, jadi ada yang duduknya seperti ini. Nah ini yang nggak menyelisih sunnah, artinya ya kan seperti ini. Atau gimana lagi? Seperti ini misalkan. Ya atau nah gini atau ada, nah ini dilenggangkan. Nah ini juga. Yang ini kan dirapatkan, kalau yang tadi IKA. Apalagi ada yang seperti ini misalkan. Ya. Ya, ada misalkan seperti itu. Ya, menyiksa. Ya, itu yang ya, jadi makruh, Pak. Ya. Silakan, ada lagi, Pak. Ya, Masya Allah, Jidres. Ya. Ya, baik. Ya, baik. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Baik, terkait dengan cara sholat selain berdiri. Jadi ketika ya yang paling afdol nih urutannya Pak, kalau dia masih bisa memungkinkan melakukan gerakan rukun yang lain yang sempurna, maka lakukan. Ya, jelas Pak. Cara duduk berarti gimana? Kalau duduk misalkan ya di atas kursi, itu kan sebenarnya di atas kursi dianjurkan bagi yang nggak kuat berdiri. Tapi ketika sujud, dia dianjurkan, kalau masih bisa dia dianjurkan bisa artinya masih bisa sujud, memungkinkan sujud, maka sujud ya Pak ya. Ini secara biar paham, secara ini ya terkait dengan cara sholat, ketika kita nggak bisa berdiri maka boleh duduk, tapi ketika rukun yang lain masih bisa kita lakukan, maka lakukan.
Jadi bukan berarti duduk ini tetap duduk aja, padahal dia masih bisa sujud. Bisa ya, masih bisa sujud, maka lakukan sujud. Jelas Pak? Nah ini pertama pada umumnya. Kemudian ketika nggak memungkinkan sujud, nggak memungkinkan menekuk tadi, maka boleh ya tetap stay di tempat duduknya. Ya, stay di tempat duduknya, berarti ketika rukuk, ketika sujud pakai gerakan yang silakan, berarti nggak sempurna kan? Seperti ini. Kemudian ketika sujud lebih di apa? Diturunkan. Nah, ini kalau kondisi nggak bisa seperti itu. Nah, baik, pertanyaannya adalah ketika duduk, ya ketika duduk pun ketika kita bisa sujud, Pak. Duduk nggak di kursi, tetap ya sholatnya duduk. Ketika kita bisa sujud, maka sujud. Kalau memungkinkan, Pak ya. Tapi ada orang yang nggak bisa. Ya, mana yang lebih baik, di atas kursi atau di bawah? Wallahu alam terkait dengan ke mana yang afdolnya, ya. Tapi mungkin kalau misalkan yang penting adalah kaidahnya tidak mengganggu ya orang lain. Kalau dengan kursi misalkan mengganggu teman sebelah atau apa, ini jelas ya masuk ke mu'dhi atau yu'dhi, mengganggu yang orang salat. Wallahu alam terkait dengan mana yang afdolnya, Pak ya. Tapi boleh dua-duanya, ketika di kursi boleh, di bawah juga boleh. Ya, silakan Pak. Anjing. Ya, baik. Ya, ini terkait dengan tata cara yang makruh. Ya, baik. Tata cara sujud atau tata cara gerakan sholat yang makruh, Pak, yang makruh. Karena yang kita bahas ini kan yang sunnah-sunnah. Ya, yaitu apa? Di antara sholat yang dilarang maksudnya makruh di sini, Pak. Sholatnya sah, tetap sah. Yaitu apa? Ketika sujud, mohon maaf, ya, tidak diangkat ini apa namanya ini ya? Apa Pak? Sikunya nggak diangkat, tapi dihamparkan seperti, mohon maaf, ya, kalb, anjing. Ya. Jadi ketika sujud tidak diangkat. Ya, ini makruh. Makruh, Pak, ketika sujud nggak diangkat. Sunnahnya adalah diangkat. Memang ya ini juga perlu difahami terkait cara sujud ini, memang sedikit panjang pembahasannya. Sunnahnya adalah kaidah ketika sujud ini kalau ideal, ini kita bicara ideal. Ya, ideal memungkinkan, maksudnya ideal bisa melakukan ini. Tapi kalau ini nggak bisa dilakukan, maka jangan dipaksa sampai mengganggu atau buat orang lain sebelah kita nggak nyaman atau depan kita nggak nyaman. Jangan dilakukan kalau nggak memungkinkan. Yaitu apa? Sempurnanya ketika sujud, seseorang menjauhkan perutnya, ya, berarti agak jauh, melebarkan tangannya, ya, kalau memungkinkan, jauhkan perut dari Pak, kemudian dilebarkan, lurus. Ini idealnya, Pak. Kita bicara ideal. Tapi ketika sholat jamaah, memungkinkan kan seperti itu? Enggak, ganggu, masih nempel nanti Pak. Masa kita akan ini? Jangan, maka standar aja. Kalau ketika salat jamaah, apalagi kalau sampai dijauhkan, jarak kita nggak jauh, ya nanti kena, mohon maaf, kena yang di depan kita. Itu kalau bicara ideal, berarti bisa dilakukan ketika salat sunnah, ya Pak ya, atau kita lagi masbuk mungkin ya, yang depannya kita nggak ada, sampingnya sudah ini, ya silakan. Baik, jadi yang seperti ini itu makruh, nggak diangkat, Pak ya. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah, Pak, tetap sah. Tapi makruh. Jadi ada dalam hadis itu 3 gerakan sholat yang seperti hewan yang dilarang. Ya, yang diibaratkan seperti hewan gitu ya. Yang pertama, nakrotud dik, seperti ayam matuk, yaitu sholat yang nggak tumak ninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini seperti apa? Ayam matuk ya Pak ya. Nah, kemudian diibaratkan seperti tadi, mohon maaf, gerakan kalb, anjing tadi, seperti orang yang tidak mengangkat seperti itu. Kemudian seperti musang ketika orang yang banyak noleh-noleh.
Ini diibaratkan seperti musang, Pak. Yang kalau lagi mungkin cari mangsanya atau apa, banyak noleh-noleh. Kan ada orang yang mungkin sholat tapi matanya, pandangannya kemana-mana gitu. Nah, ini juga semua tiga ini dilarang ketika sholat. Baik, masih ada waktu? Ya, monggo, Pak. Cara ya. Ya, sunnah. Iya, baik. Iya, baik. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Terkait dengan cara berdiri ya, artinya ketika shaf barisan, sunnahnya adalah merapatkan barisan, mempertemukan dua kaki ke kaki, pundak ke pundak. Ya, jadi ini idealnya ya, rapat dalam barisan, rapi dalam barisan. Nah, kemudian gimana ketika ada orang yang mungkin jauh? Maka apakah tetap harus maksa mempertemukan? Sebagian enggak seperti itu. Ya, artinya tetap idealnya posisi kaki kita itu enggak usah lebar-lebar, tapi sejauh ukuran pundak kita, Pak. Ya, jadi kalau misalkan sampai seperti ini ya udah. Ya. Jadi yang biasa saja, artinya ini. Ketika teman kita berusaha nggak rapat ya sudah, jangan dipaksakan. Tapi kita sudah berusaha, misalkan Pak, minggir rapatkan. Itu ya. Dan Pak Imam pun boleh juga menegur ataupun ini ketika nggak ini ya, silakan dirapikan. Itulah kendalanya ketika masing-masing kita pakai sajadah ukuran besar kan. Jadi yang ukuran itu bukan sajadahnya apa sebenarnya, tapi apa? Ya tadi, ya bahu dipertemukan. Idealnya memang kalau sajadah besar itu ya kita bagi dua itu bisa cukup. Tapi bicara ideal, Pak. Nah, ketika orang sholatnya nggak rapat, sah nggak? Sah, tetap sholatnya. Ya, alam. Ya, baik, silakan. Ya, tumit. Depannya aja, ujungnya. Apakah pada waktu sholat itu telapak kakinya itu kan ada yang V. Nah, ini kan jadinya ya mohon maaf ini kadang-kadang ya bukan siap. Ini kan ada yang begini apa? Kan malah justru begini. Jadi begini atau begini itu. Ya, baik. Ya, itu memang terkait dengan cara berdiri dan cara kakinya ya idealnya adalah lurus, Pak. Ya, lurus ke depan. Dan yang bertemu adalah ya ini ketika shaf dalam barisan itu patokan ke garis itu bukan ujung jari kita, Pak, tapi apa? Tumit kita, Pak. Nah, itu ya. Jadi kalau patokannya jari depan itu nanti nggak akan rapi itu, karena kan ukuran kaki orang beda-beda. Tapi kalau ukurannya tumit, insyaallah ya itu akan tetap rapi, dan yang dipertemukan adalah ya idealnya itu. Tapi kalau nggak memungkinkan teman kita kondisi seperti ini, ya sudah, Pak, mohon maaf, jangan sampai menyakiti atau buat nggak nyaman. Itu ada kaidah ya. Nanti ya itu kasusnya ada yang saking emosinya ya dikejar lutut kaki dia, katanya saya injek gitu kan, jadinya ini lewat lagi. Ya, wallahu. Baik, ada lagi, Pak? Atau sudah syuruk? Oh, silakan, Pak. Masya Allah. Gimana, Pak? Sutra. Oh, baik. Ya, baik. Bagaimana hukum orang sholat tidak menghadap sutra? Boleh enggak? Ada dua pendapat.
terkait dengan ittikhadus sutra. Pendapat jumhur mayoritas ulama itu mengambil sutra itu hukumnya sunnah, Pak, bukan wajib. Bahkan ya boleh nggak pakai sutra karena ya nggak sampai jatuh hukum wajib. Sebagian ya mewajibkan. Sehingga apa? Ketika nggak dapat sutrahnya dia pindah atau ya cari sutrah yang lain. Itu dua pendapat secara umum. Tapi mayoritas adalah mensunnahkan, ya, mensunnahkan. Nah, sutrah kan sudah kita bahas, Pak, terkait dengan bentuknya, caranya, jaraknya, gitu ya, sudah kita bahas, Pak. Jadi kita ambil ikut mayoritas, ya, jumhur mengatakan sunnah. Artinya nggak pakai sutrah, tetap sholatnya sah. Tapi kita jangan heran ketika ada orang yang di tengah-tengah sholat tiba-tiba gerak dia, langkah ke depan. Misal ya, dia awalnya ambil sutrahnya itu adalah ini sholat sunnah, Pak ya. Kalau sholat jamaah sudah kita bahas, Pak ya. Sholat orang jamaah itu sutrahnya adalah imam yang mengambil sutrah. Sedangkan jamaah tidak perlu sutrah. Repot kalau macam-macam masing-masing jamaah ngambil sutrah kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika seseorang lewat di depan orang lagi jamaah, misalkan batal, boleh nggak? Boleh saja, silakan. Ya. Ketika jamaah, Pak, yang ada sutra adalah imam. Nah, ini kan dicontohkan ya ada. Nah, sedangkan ketika munfarid, ketika sendiri, ya silakan menghadap ke tembok, ketika memungkinkan menghadap tiang, atau sebagian boleh menghadap ke, ini masih diperdebatkan, menghadap ke kawannya yang di depan, lagi duduk misalkan, lagi zikir, Pak ya, atau lagi sholat juga. Nah, kadang kasusnya kalau yang ini kan nggak tetap, ya, paham Pak, nggak tetap. Artinya apa? Ketika dia selesai, pergi kan gitu ya. Benar kan, Pak? Nah, bagaimana ketika hilang sutrohnya ini? Nah, yang menganggap wajib, menganggap ini, maka dia cari lagi. Cari lagi misalkan dengan gerakan langkah lagi ke depan misalkan, Pak, maju lagi. Itu konsekuensinya bagi yang mengatakan dia harus, ya. Jelas, Pak ya? Jadi boleh, nggak pakai sutroh boleh, Pak. Ya, bukan bagian dari rukun. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ya ringan lagi, sajadah itu bisa masuk sutroh. Ya, garis shaf ini bisa menjadi apa? Sutroh. Batasan sajadah. Baik, wa'alaikum salam. Baik, cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.